Banyak orang mengira bahwa kepemimpinan itu adalah soal gaya bicara, keberanian memberikan instruksi, atau kemampuan untuk membuat orang tunduk. Di dunia pendidikan, kepemimpinan itu bukan soal kekuasaan. Kepemimpinan di sekolah, pesantren, adalah soal pengaruh yang membentuk budaya belajar. Dan budaya itu tidak dibangun dengan teriakan, tapi dengan keteladanan. Karena sekolah bukan pabrik, ia bukan tempat di mana pekerja menunggu aba-aba dan target produksi. Sekolah adalah ruang hidup, tempat guru bertumbuh, murid belajar, dan nilai-nilai dibentuk. Maka pemimpinnya pun harus hadir bukan sebagai mandor, tapi sebagai penyemai budaya belajar. Jadi, kepemimpinan seperti apa yang paling pas di lembaga pendidikan? Yang pertama adalah pemimpin yang belajar, bukan cuma menyuruh. Pemimpin yang terus membaca, mendengar, dan terbuka pada kritik akan menciptakan iklim belajar. Sebaliknya, pemimpin yang sudah merasa tahu segalanya akan mematikan semangat bertanya. Yang kedua adalah pemimpin yang melayani, bukan mengendalikan. Sekolah atau pesantren adalah sistem yang kompleks. Kadang yang dibutuhkan bukan lebih banyak aturan, tapi lebih banyak empati. Pemimpin yang hadir untuk mendampingi, bukan mengawasi, yang akan membuat timnya merasa punya tempat untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang menyalakan, bukan memadamkan. Setiap guru dan staf pasti pernah punya ide. Tapi apakah ide itu dinyalakan atau justru dimatikan karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur? Pemimpin yang pas di sekolah atau pesantren adalah mereka yang memberi ruang eksperimen, bukan hanya sekedar memberi SOP. Kemudian yang keempat, pemimpin yang percaya, bukan mencurigai. Guru dan staf yang dipercaya akan bekerja dengan rasa memiliki. Tapi kalau semuanya harus minta izin, minta tanda tangan, minta persetujuan dulu, maka sekolah akan penuh dengan formalisme, tapi miskin inisiatif. Lalu bagaimana mengenali pemimpin yang tepat? Pemimpin sekolah atau pesantren yang efektif bukan yang paling sibuk bicara, tapi yang paling banyak mendengar. Bukan yang paling banyak menugasi, tapi yang paling sering memberikan contoh. Bukan yang hanya fokus pada hasil akademik, tapi juga memikirkan kesejahteraan guru, staf, budaya organisasi, dan makna dari setiap proses belajar. Apa yang sering keliru? Yang pertama bahwa mengira kepemimpinan itu gaya otoriter. Padahal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk kolaborasi. Kemudian yang kedua, mengira pemimpin harus serba bisa. Padahal yang lebih penting adalah kemampuan membentuk tim yang kuat. Ketiga, mengukur kepemimpinan dari hasil ujian. Padahal indikator sejatinya adalah apakah sekolah ini menjadi tempat yang hidup. Ingat, sekolah bukan soal dokumen rapi, laporan sempurna, atau upacara yang lancar. Sekolah adalah tempat tumbuh. Dan pemimpin yang pas adalah mereka yang menciptakan rasa aman untuk mencoba, memberi arah yang jelas, tapi tidak membelenggu, menghargai proses, bukan hanya hasil. Karena di sekolah, pemimpin bukan sekadar pengambil keputusan, tapi penentu suasana batin yang menentukan apakah sekolah menjadi sekedar tempat bekerja atau tempat tumbuh bersama.